Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Parifida Siapangnya dari slot Jumat tanggal dari slot Jumat jam 16.45 dengan NIM 23.81363. Di sini akan mempresentasikan hasil respons yang telah saya dapatkan. Nah, ini implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa menggunakan dataset sequence to sequence yang mana inputnya adalah input yang ingin diperbaiki, lalu outputnya adalah prediksi yang memperbaiki dari input itu tersebut. Namun, dataset yang diberikan ini sangat sedikit atau sederhana untuk ukuran model transformers yang terbiasa mengolah dataset dengan ukuran yang besar. Nah, di sini kita pre-processing datanya semua sama setup library-nya sama setup model dari transformernya. Lalu kemudian di sini juga menggunakan model dari encoder dan decoder. Nah, di sini adalah embedding dimensionnya yang berasal dari transformer itu sendiri. Nah, lalu yang di bawah ini adalah bagian yang setelah saya lengkapi dengan enam layersnya 4, D modelnya 128 dan sebagainya. Nah, dropout rate-nya itu 0,1. Kita tidak terlalu menggunakan dropout rate-nya biar tidak overfitting ataupun underfitting. Nah, di sini juga ada bagian-bagian tubuh dari transformer itu sendiri. Oh, mohon maaf, belum masuk transformers. Ini bagian dari encodernya untuk setting setup encoder dan decodernya. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini bagian tes the decoder juga ini adalah bagian yang sudah dilengkapi oleh saya. Bagian yang rumpang-rumpangnya semua itu sudah dilengkapi dengan tidak menambah atau mengurangi codingan itu sendiri. Kenapa? Mic-nya. Kedengaran nggak? Ini kenapa? Mic-nya. Oh iya. Astaga, Haris. Kedengaran loh. Ini gimana dong jadinya nih? Aku mau Itu lagi lanjut. lagi lanjut, lagi lanjut langsung aja. Langsung aja. Mas tadi udah Mohon maaf, tadi ada teman saya yang menginterupsi dikarenakan mengkhawatirkan mic-nya tidak terekam. Nah, lalu di sini saya lanjut lagi. Lalu di sini ada bagian encoder part, di mana encoder dan decodernya sudah saya lengkapi rumpang-rumpangnya agar terdengar. Mohon maaf, agar dapat mengeluarkan output. Nah, di sini adalah bagian num layers tadi yang sebelumnya sudah kita inputkan dengan angka. Sekarang kita kembali panggil di encoder dan decodernya. Nah, di masing-masing encoder dan decoder ini dimasukkan set num layers dan kawan-kawannya dropout rate-nya juga. Nah, ini adalah output dari TensorFlow-nya yang sudah kita running atau jalankan. Nah, ini TF TensorFlow itu outputnya berbentuk angka, dalam bentuk angka. Ini juga yang sudah saya lengkapi, di mana ada di model, itu hanya dari kecil kita langsung terjemahkan atau prediksi ke yang huruf besar semua. Agar apa? Agar datasetnya itu bisa terbaca oleh model. Nah, input vocab sama target vocab ini vocab size semua ya, karena emang mengutamakan vocabulary dalam bahasa Inggris itu sendiri. Nah, bahasa Inggrisnya itu tidak diterjemahkan tapi diperbaiki produksi produksi prediksinya. Nah, lalu ini semua ini bagian training awal ya, maka dari itu outputnya itu masih 0,0. Nah, ini adalah sentence yang kita inputkan, she go to school every day dengan titik di belakang supaya apa? Supaya dataset yang diinputkan oleh model TensorFlow itu dia dapat membaca tanda titik ataupun tanda baca yang ada di dalam dataset yang di-download otomatis. Nah, ini juga yang bagian kita lengkapi tadi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari Transformers masih percobaan pertama. Lalu kita masuk ke, nah ini dia epoch percobaan kedua tadi. Mohon maaf tidak menyertakan epoch di bagian pertama karena terlalu cepat penjelasannya. Nah, ini epoch di percobaan pertama. Dia itu pakai 150. Nah, coba 150 karena setiap 50 yang naik itu memengaruhi 0,5 akurasi. Nah, ini pakai output 150.
epoch 150, outputnya ada di bawah sini. Nah, ini dia. Tes akurasinya itu 0,49 dengan development atau dengan penaikan akurasi dari 0,5 sampai 0,96 yang terakhir, namun yang dipanggil atau yang dipakai sebagai tes akurasinya adalah 0,49. Nah, ini untuk percobaan kedua. Di percobaan ke N, pelatihan modelnya tetap ya mirip sama yang tadi, mirip sama dengan percobaan pertama. Nah, namun dengan epoch yang berbeda. Epochnya ditambah 200. Nah, ini bisa dilihat dari 0,049 dari 0, dia naik 0,0, dia naik ke 0,94. Kalau tadi dia naik ke 0,96, ini dia naik ke 0,94 sebagai akurasi terakhir di epoch ke-200. Itu tandanya di akhirnya itu model akurasinya itu dia menurun, sedikit menurun. Nah, ini output. Nah, tes akurasinya tuh dia naik jadi 0,51. 450, 51 naik 2. Oke, alhamdulillahnya naik 2. Karena kalau misalkan model atau setup model yang jelek, itu dia tidak akan bisa naik, malah turun ke bawah. Nah, ini inputnya itu she go to school every day, predictionnya she go to school. Nah, kalau yang tadi, kalau saya tidak salah ingat ya, kalau tidak saya ingat, itu outputnya she go to school every day. Inputnya she go to school every day, predictionnya she go to school the life. Nah, dia ada penambahan 3 kata anomali di belakangnya, 3 kata yang tidak termasuk di dalam input. Nah, tapi saat begitu epochnya ditambah ke 200, output dan tes akurasinya itu naik dari she go to school the life menjadi predictionnya she go to school. Nah, meskipun tidak lengkap everyday-nya, namun ini adalah peningkatan yang sangat lumayan dan bisa mendekati bagus karena hanya tinggal memang bagus, bisa mendekati sempurna maksudnya. Karena hanya tinggal penambahan kata everyday saja yang belum diinput, namun itu sudah menunjukkan penaikan tes akurasi yang sangat signifikan di mana model itu dia belajar sangat sangat banyak dari epoch yang sudah ditambahkan. Nah, analisis akhirnya itu memang epoch itu memang tidak mempengaruhi tes akurasi atau tes loss dan segala macam. Epoch dia hanya mentraining data berkali-kali. Namun karena data yang kita gunakan ini sangat amat sederhana, di mana itu 1.200 data kalau tidak salah. Sementara Transformers ini yang kita tahu dia biasanya mengolah data dengan sangat banyak atau dalam skala banyak bisa mencapai 1 juta data lebih. Namun dipakai untuk data sederhana, kita ingin melihat apakah TensorFlow itu dia underfitting atau overfitting. Ternyata TensorFlow bisa stabil. Namun memang untuk angka dataset 1.200 itu membutuhkan skill yang sangat mendalam. Nah, namun di sini saya berhasil mengolah datanya menjadi stabil, memang tidak sempurna, namun mendekati. Nah, dan ini stabil, hanya pengurangan 1 kata saja dengan tes akurasinya tadi sekitar 0,51 untuk tes akurasi terakhirnya. Untuk perbandingannya, baik, untuk perbandingan dan selebihnya akan saya jelaskan di notebook dikarenakan keterbatasan waktu dengan pengerjaan yang mepet. Mohon maaf sekali lagi atas segala macam kendala yang terjadi tadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.